Halo, Frau Aurora Beauty Skin, teman-teman semuanya yang ada di sana, sehat-sehat selalu, sukses, dan jangan lupa untuk di subscribe channel Mukni MF Channel ya. Thank you. Seenggaknya ada beberapa berita ya yang bisa diulas di kali ini bahwa ada beberapa yang sebenarnya ada yang lucu, ada yang sekaligus miris ya. Ada juga yang merupakan ya sebenarnya ini ocehan-ocehan beberapa dari netizen. Tapi memang kalau gue bilang sih ini enggak seperti hal yang bisa disepelekan, tetapi juga ini juga bukan hal yang patut diributkan gitu ya. Sebagai contoh, dari pada waktu desain ini ya timnas. Nah ini ada dibilang perseteruan sih bukan ya. Berselisih paham nih antara ada yang mengkritik ada Erspo ya. Erspo yang desain untuk apa? Untuk baju timnas. Tetapi di situ dikritik sama coach Justin. Nah yang ngedesainnya itu bukan perusahaan yang desainernya ya, yang namanya Hernanda gitu ya, membalas kritikan Coach Justin itu dengan cara yang menurut gue sih kurang elegan ya, menyerang personalnya, menyerang ya dengan katain dia menyindir cuma cuma beberapa Justin yang gue kenal ya, Justin yang gue kenal tuh cuma ini doang, yang lainnya enggak. Terus dibilang misalkan pandit yang cuma bisa cari panggung segala macam. Gue bilang itu udah bukan lagi nggak etis, tetapi itu nggak elegan lah gitu ya. Ya kali gitu ya, lo mau membahas suatu kritikan dengan sebuah celaan gitu. Ya itu kelihatan banget lah orang seperti apa. Tapi akhirnya terakhir berita yang terakhir kali gue dengar itu adalah ada ini ya, ada katakanlah rekonsiliasi atau ada pertemuan atau dalam bahasa agamanya, dalam agama Islamnya itu disebut tabayun ya, dalam antara Gus Justin, ada Erspo, pemiliknya Erspo yaitu Sadat, dan juga termasuk katanya Hernanda juga. Nah, seperti apa lanjutannya? Nah, kita bakal itu lebih lanjut. Namun, gue harap sih hal seperti ini nggak terulang lagi ya. Karena sebuah kritikan, jadi semuanya malah menjamur atau malah bercabang permasalahannya gitu ya. Itu sebuah hal yang kurang pantas untuk sebuah kritik. Karena gini ya, buat para pandit sepak bola, jersey timnas ini berarti banget gitu kan. Karena timnas itu suatu ukuran kapasitas atau parameter kualitas dari persepak bolaan dalam hal ini ya. Persepak bolaan di negara tersebut seperti apa. Meskipun emang nggak jadi ukuran juga kayak misal timnas Arab Saudi misalkan seperti apa kiprahnya, tetapi di klubnya kan cukup berjaya juga. Dan sekarang liganya itu dipenuhi oleh pemain bertabur bintang. Cuman dalam kancah internasional, kiprah timnas itu ibaratnya itu dia mempertaruhkan suatu nama bangsa. Meskipun memang ya itu bisa diperdebatkan juga ya. Nah, jadi timnas Indonesia ini karena kita cinta timnas Indonesia, kita ingin yang terbaik untuk timnas Indonesia, maka kalau ada yang kurang pantas, ya kita kritik sama-sama, gitu kan. Kita kasih masukan biar ada perbaikan ke depannya gitu kan. Nah, tapi lain ceritanya ketika ini yang dikritisi ini dia nggak terima, terus malah dia menyerang suatu personal seperti si Hernanda ini gitu kan. Ya kalau gue di posisi Coach Justin sekalipun ya mungkin gue nggak bakal diem gitu kan. Ya cuman ada cara tersendiri, dan akhirnya memang mereka berkumpul untuk membicarakan hal ini itu adalah hal yang baik menurut gue. Dan kemudian mudah-mudahan gak terjadi lagi deh orang-orang yang reaksinya berlebihan hanya karena sebuah kritikan. Terkecuali kritikan itu emang udah di luar batas ya. Di luar batas dalam artian kayak misalkan apaan lu nggak pantas yang kayak gituan. Dasarnya kayak gini misalkan dipakai timnas ke laut aja sana dan segala macam, nah itu emang udah nggak pantas. Tapi selama itu kritikan dan masukan untuk perbaikan, ya apa salahnya diterima, meskipun emang agak sulit ya. Oke, butuh proses pasti, tapi kalau sudah kita membalas satu kritikan dengan celaan itu udah gak elegan lagi sih, apalagi di sosmed ya. Ya kenapa gak ngomong langsung aja gitu kan ya, kalau emang kayak gitu. Oke, ini juga berlanjut ke masalah timnas di naturalisasi, karena cukup banyak naturalisasi ya, dikritik terakhir kali oleh M. Tahir. M. Tahir ini gue aja baru dengar namanya. Terlebih memang gue emang jarang nyaksiin Liga Indonesia. Ya ini ternyata mainnya aja di PSBK Biak ya, di tim Biak Papua. Di jadi
si pemain ini ya katakanlah viral karena pernyataannya. Buat apa banyak-banyak naturalisasi? Kualitasnya 11-12. Bedanya kita main di tanah air, mereka main di Eropa. Cuman dari pernyataan ini gue apa ya? Menyingkap satu hal. Nauzub ya tanpa gue merendahkan bagaimana dia ya. Ya apa dia nggak tahu kelasnya Eropa dengan kita itu antara langit dan bumi gue bilang gitu ya. Dan naturalisasi itu nggak sebagai macam naturalisasi, dan nggak gampang juga kasih naturalisasi pemain gitu. Dan rata-rata yang bermain itu adalah bermain di Eropa gitu kan. Eropa kelasnya seperti apa sih? Dan kita masih untung juga banyak pemain keturunan Indonesia di Eropa yang mau membela tanah leluhurnya. Rata-rata itu kan karena memang mereka memiliki keturunan Indonesia. Ya itu kan nama Indonesia menjadi melambung. Di sini naturalisasi itu gue jelaskan bukan bukan berarti kita itu menutup peluang untuk anak negeri, tetapi memang ini tuh sebuah step satu step ya, satu step lebih maju untuk meningkatkan persepak bola Indonesia. Artinya gini, kita kedatangan pemain naturalisasi dicampur dengan pemain lokal. Nah, si pemain lokal ini dia bisa belajar dari pemain naturalisasi yang kelasnya kelas Eropa gitu. Sejelek-jeleknya kelas Eropa, iya pasti lebih hebat dari Indonesia gitu aja sih, tanpa gua merendahkan. Nah, dari pemain yang bermain di Eropa ini, orang yang dari dalam negeri ini bisa belajar tuh. Dari belajar inilah mereka nanti meningkatkan kualitas mereka, gitu kan. Nah, jadi kedatangan naturalisasi ini jangan sampai dianggap sampai sudut pandang negatifnya aja bahwa ini menutup peluang. Enggak menutup peluang sama sekali. Tapi ini justru untuk arah ke depan nih, sepak bola yang berikutnya itu generasi selanjutnya harus seperti ini nih, gitu kan. Dan nanti di situ akan ada pembenahan dari PSSI-nya, harus seperti apa ke depannya, harus ada misalkan perbaikan seperti apa pembinaan sepak bola ke depannya. Dan itu potokannya adalah sekarang dinaturalisasi ini. Memang kritik yang lain dari Bung Toel gue masih terima bahwa ya udah kenapa Sintayongnya juga nggak lihat Liga 1 malah ke Belanda gitu kan. Itu memang patut harus diuji coba juga, itu harus diperhatikan juga oleh Sintayong ya. Ya artinya ya ya jangan ke Eropa melulu lah gitu. Lu lihat juga Liga satunya ada yang oke enggak. Kalaupun nggak ada, seenggaknya buat mereka jadiin pengalaman masuk timnas sehingga nanti bisa ningkatin motivasi pemain tersebut gitu kan. Seenggaknya bisa mendekati lah alur untuk bermain di timnas di Liga satu ini gitu. Nah seperti itu. Nah kalau seperti itu gue masih bisa terima. Meskipun memang si Bung Toel ini gue lihat sih yang gue lihat ya, dia itu bukan anti Sintayong, tetapi dia itu lebih memperhatikan bagaimana bakat-bakat anak muda di zaman ini, ya gitu. Bagaimana anak muda itu diberi kesempatan di timnas, jangan cuma naturalisasi doang. Gue sih melihat ke arah situ. Jadi itu kritikan yang masih bisa diterima oleh menurut gue ya dari Bung Toel. Untuk M Tahir ini ya gue apa sih? Apakah dia punya idola tim dari luar negeri atau enggak? Gue nggak tahu ya. Cuman kalau dia menyamakan bagaimana standar kita dengan Eropa yang jauh dari kata tepat, bahkan bisa jadi salah juga. Bagaimana juga kelas Eropa di kita bisa disamain sejak kapan gitu kan. Entah gua sejak berpuluh-puluh tahun kemudian juga mungkin belum bisa disamain gitu. Level Asia aja kita masih masih merangkak gitu ibaratnya gitu. Jadi dari empire ini ya udahlah, anggap itu bumbu-bumbu aja lah gitu ya, gue bilang. Tapi untuk perbaikan ke depannya, kalaupun ada naturalisasi harus diimbangi dengan kesempatan dari anak dalam negeri sendiri gitu. Seperti itu aja sih. Jangan sampai katakanlah 70%-nya naturalisasi pemain di timnas Indonesia, jangan kayak gitu juga. Kita harus fair lah. Justru naturalisasi ini pintu untuk para pemain bisa mendapatkan pengalaman, meningkatkan kualitas, meningkatkan motivasi dan segala macam. Itu yang harusnya ditanamkan ketika ada langkah naturalisasi gitu kan. Oke, dan ini yang terakhirnya ini adalah sebenarnya ini agak lucu dan miris ya melalui langkah netizen yang apa ya dari bermaksud menghujat salah satu public figure yaitu Sandra Dewi malah nyasar ke Dewi Sandra. Ini lucu sekaligus miris juga. Ya orang ibaratnya orang gak berdosa lu salahin gitu ya. Dan tapi gue merunung apakah ini salah satu bukti dari apa ya, bukan disebut jelek sih enggak ya. Tetapi ya kurangnya gitu ya. Atau mungkin lebih banyak kesalnya netizen Indonesia itu terhadap atau mungkin sangat reaktifnya netizen Indonesia itu terhadap suatu hal.
Di sisi lain banyak positifnya, bahkan Prof Mahfud itu mengapresiasi netizen gitu kan, mengapresiasi netizen karena mengungkap beberapa kasus yang bahkan memberikan bukti-bukti penting. Maka muncullah istilah BIN, Badan Intelijen Netizen gitu kan. Dan memang efek positifnya banyak banget dari netizen ini. Namun ya karena kan netizen itu nggak bisa kita eh, generalisasi jadi satu netizen, enggak juga ya, kembali lagi ke personal masing-masing juga. Cuman ini lu bisa salah sasaran ratusan, puluhan bahkan ratusan loh gitu ya ke komen Dewi Sandra yang lo maksud ke Sandra Dewi. Gua nggak habis pikir gitu. Kalaupun iya kita harus ke Sandra Dewi, ya udahlah gitu. Itu biarkan mereka berurusan dengan hukum yang berlaku, udah gitu aja. Nah ini Dewi Sandra ini, ya malah jadi kasihan gue bilang. Jadi ibaratnya dia itu sebagai salah satu orang dan termasuk kita juga mencari keistiqomahan dalam hidup, termasuk kita juga yang wajib selama di bulan Ramadan ini terutama, ya dia dikasih cobaan yang sebenarnya dia nggak melakukan apapun yang merupakan imbas dari orang lain yang namanya cuma beda depan sama belakang doang gitu. Lucu tapi miris juga. Cuman ya kita harus mengakui juga bahwa etika di netizen Indonesia itu salah satu yang terburuk ya, bahkan sempat gue terima bahwa di Google aja diblokir tuh. Eh, nah untuk netizen khusus Indonesia sampai segitunya. Dan iya gue bilang sih ini salah satu dibilang bukti ya, salah satu gambarannya bahwa ya lu coba deh kalau mau komen, lu coba lihat-lihat dulu namanya gitu. Sandra Dewi ada Dewi Sandra. Ya mungkin sekarang orang-orang ya generasi milenial lebih kenalnya Sandra Dewi daripada Dewi Sandra. Tapi Dewi Sandra itu kan kiprahnya dia itu luar biasa untuk kalian yang belum tahu ya. Jadi ya jadi kalau kita mau mengkritisi jeli-jeli lah melihat nama, jangan sampai kita salah sasaran. Kita jadi zolim lah. Ibaratnya kita mau menghujat Sandra Dewi yang aslinya aja kita udah zolim. Ya ini apalagi salah sasaran, udah dihujat berbagai macam lagi gitu. Ya gue bilang lebih bijak lah terhadap netizen untuk dalam menyikapi suatu hal, ya lebih tepat sasaran lah. Jangan sampai lu bereaksi dengan emosi lu sendiri, jangan sampai lu bereaksi dengan karena apa ya, kekesalan lu sendiri yang akhirnya malah jadi malapetaka, malah jadi malu sendiri akhirnya gitu ya. Memang kita cukup sulit, susah kalau kita mengelola suatu emosi itu. Namun bukan berarti kita itu bisa meluapkan semua emosi, apalagi ke ranah umum. Nggak ada istilahnya manusia bisa ngeluapin semua emosi mereka dia 100%. Kalau ada yang bisa, berarti itu adalah arogan. Gitu aja. Karena nggak mungkin ada manusia yang ngerti 100%. Nggak mungkin juga ada manusia yang bisa ngeluapin emosinya 100%. Kalau bisa ya good luck aja deh gitu. Ya oke. Okay. Segitu dulu yang bisa sampaikan. Thanks for watching.